kaitan dengan dakwah itu tujuannya kemana? Yang menjadi rujukannya, pesan dari dakwah itu tujuannya kemana? Kan? Ke? Ya, audien teh diajak pikenaun gitu dakwah teh. Mendekatkan diri kepada Robnya, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi pesan dakwah mah sakitu we nya. Jadi mengajak umat supaya ibadah kepada Allah. Sakitu beres itu. Babari geuning ceramah teh. Jadi mengajak umat untuk beribadah kepada Allah. Sakitu gampilnya. Nya ponok sakitu ringkes teh. Jadi ringkes nama pan aya nu ditaros aibi ustaz ngabahas naon senami warang ibadah baik kitu nyarek salah nitah bener sakitu we itu ringkesan nu jumaah rata-rata sakitu mustami kitu we ngaringkeskeun teh kenapa memang itu. Nah nanti dari segi bentuk dakwah supaya menjadi menarik berarti harus caranya kita menyampaikannya bagaimana. Makanya di sana kan kutipan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Abduh, ternyata retorika dakwah itu ditempatkan oleh beliau itu merujuk pada surat An-Nahl ayat 100. Nah itu ya, jadi surat An-Nahl ayat 125. Terus harapannya namanya insyaallah gerak segitu Arab guru gerak insyaallah. Ayo mari baca. Ya. Agus ayat 2 ya Pak Agus ya. Bari Agus mana itu ya? Tinggal racun bener. So, Agus. Tuh, ya. Gampil. Kenapa sampai bisa dibaca ini? Karena sering Pak baca. Ya. Surat An-Nahl 125 kita sering membacanya. Walaupun tidak pakai harokat bisa baca. Jadi walaupun tidak memakai harokat, makanya baca Arab Gunu pun harus sering. Supaya ketemu pasti macana gitu, Pak. Nah, kalau menurut saya untuk bapak-bapak itu sekarang para mubalik ini untuk kaitan dengan nahwu sorobnya itu ya. Nah, karena Arabun baca ismiyah fi'liyah kan berarti khobar ismiyah jumlah ismiyah dan fi'liyah. Nah, contohnya kumaha langsung praktek. Insyaallah geuralah. Lieur gitu. Nah, dari ungkapan di sini kan disampaikan berisikan pesan dakwah yakni ajakan ke jalan Rob, mengacu pada pengertian dakwah dalam Quran surat An-Nahl 125. Maka Muhammad Abduh beliau itu mengungkapkan bahwa merujuk pada hadis Rasulullah SAW, berbicaralah kepada manusia sesuai dengan kadar atau kemampuan akal mereka. Jadi ketika kita Pak berbicara menyampaikan dakwah itu, audien itu siapa yang diajak bicara oleh kita? Gitu. Jadi bahasan ada 3 kelompok kan? Satu ada kelompok yang cerdas. Yang kedua ada kelompok yang awam. Yang ketiga ada kelompok yang pertengahan antara cerdas dan awam. Jadi pertengahannya Pak, ayanu cerdas, ayanu awam, ayanu memang si ganu cerdas padahal awam gini gitulah. Gimana nih? Jadi dia berbicaranya hebat, punya kepegangannya pun begitu hebat. Tapi kalau melihat dari dalil dia masih awam. Nah, kira-kira kalau kita ini itu termasuk kelompok yang mana? Jadi apakah kita termasuk kategori yang pertama yang cerdik Pak, ya mah cerdas tuh ya mah,
Atau yang kedua, awam Pak, awam itu dibandingkan dengan yang cerdas sebetulnya. Jadi pang bodohna tinu cerdas. Entong pang cerdasna tinu bodoh. Meni bangga abdi mah, aduh pang pinterna tapi di kalangan yang bodoh. Saya punya saudara apa bangga ranking seberapa? Ranking 3 atuh cerdas. Sabaraha budakna? Tiluan. jadi tiluannya nya atau ranking 3. Nah, kita berusaha untuk menjadi orang, oh ini tingkat keilmuan orang ini segimana audiennya. Nah Bapak, ketika nanti menyampaikan ajakan untuk beribadah kepada Allah, maka bil hikmah, caranya pakai ilmu. Ngan kade tong gumpul di memeni palalintar sananya. Itu Pak, ketika kita dakwah mah orang nu pintar. Jadi ketika kita dakwah mah kita we yang pintar untuk bisa menyampaikan. Tapi ketika kita bicara, aduh ieu nyarios teh anu mustamid teh meuni palalintar, orang nu bodoh hese ngomongnya nanti. Karena secara tidak langsung kita sudah secara psikologis tos don dipayun Pak, karena yang dihadapina, oh ieu mah palalintar gitu. Padahal tina wajahna sigana pinter. Gitu. Jadi tetap kita punya ilmu Pak, kemampuan ilmu kita ada, silakan sampaikan. Ya, sok we, oh ukuran keilmuan begini, sampaikan Pak dengan kemampuan yang kita miliki. Tong aya kieu, aduh cenah bade khutbah Jumat aya ustaz meuni geumpeur, ai geumpeur mah wajar atuh Pak. Saya pun pernah mengalami geumpeur Pak. Bisa dibayangkan dari para peserta tamhid mau khutbah Jumat Pak, aya Allahu yarham Al-Ustaz Kyai Usman Solihudin jadi mustami sok. Saya rumah lewat ke masjid itu di Bojongsoang itu. Pas mau keluar tina pantau, Ustaz Usman ngalangkung, da jauh ngarengkok itu. Wish, so pun adi jo, dieu naon Ustaz Usman. Awah, cinta ieu. Jo mulai kan? Rasa takut ada Pak. Nyumput we Pak di kamar cenah Ustaz Usman ngotiban. Keur nyumput ibu saya masuk. Keur naon di dieu sebenarnya jadwal ayeuna. Weh, nya cenah. Nah atuh Ustaz Usman atuh nah cenah. Boga ilmu temungkeun cenah gitu. Waduh Pak. Ternyata harus datang atuh ka masjid bari atuh kesang badan. Gitu. Di sinilah dilatihnya kita. Ibu saya sampai mengatakan pesan ti Ustaz Jayogi